Kalau saya ditanya oleh istri saya, ayah bisa nggak membuat kami bahagia? Tidak. Tapi ayah berharap kalian bahagia. Caranya bagaimana? Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan jalan kebahagiaan sama kalian semua. Audio Jungle. Bismillah, oke. Ya, siap. Nah, ternyata di Dumai itu, dunia maya maksudnya, itu banyak laki-laki atau ya dari kalangan apapun lah gitu, ikhwan itu, yang dengan alasan ingin menikahi dalam menolong wanita yang terlihat solehah gitu. Nah, cuman terlihat dari barasan para wanita itu, para akhwat itu, dia ada keraguan. Dengan bukti apa bisa membahagiakan seorang, membahagiakannya gitu kan? Karena namanya perkenalan dunia maya kan kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, karena ada keraguan. Dan si ahwat itu ingin diyakinkan bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu apa barometernya kan? Kita juga tidak semua memahami itu gitu. Mungkin bisa jadi pencerahan buat teman-teman di Urbanian Family. Kalau saya melihat dari cerita yang disampaikan oleh Coach Adin, Coach Adin, berat kali. luar biasa. Sekarang sudah jadi coach lah. Oh gitu ya. Karena istrinya sudah 2. Ya kan? Istrinya sudah 2. Sudah mengalami liku-liku bagaimana menjadi laki-laki poligami. Masya Allah. Gitu kan? Berat juga. Dari cerita tadi saya menyimpulkan bahwa ada perilaku laki-laki yang mencari istri lewat medsos. Medsos. Kalau saran saya janganlah. Lebih baik lewat pendekatan-pendekatan yang lain. Lewat kiai gitu ya. Ya, lewat teman, lewat saudara, lewat guru. Makanya saya sudah sampaikan. Sebenarnya poligami itu sama seperti bisnis. Kata pelatih bisnis saya mengatakan jangan pernah bangun bisnis sebelum punya mentor bisnis. Baik itu yang gratisan atau juga yang berbayar. Oke. Artinya apa? Sama poligami juga. Jangan dulu punya mencari istri sebelum punya mentor. Sepakat ya? Oke. Gitu. Sepakat Kang Haji? Begitu kira-kira tuh. Nah, untuk itu maka teman-teman sebaiknya jangan cari wanita lewat medsos, bahaya. Nah, kalau mau tadi itu. Kemudian yang kedua, ada laki-laki yang ingin dengan menikah dengan alasannya menolong wanita soleha. Alasan ini sangat mulia, tapi agak sedikit mencurigakan. Dan menurut saya kurang gentle gitu, Sebab saya juga bisa cek apa betul ingin menyelamatkan wanita solehah gitu kan, atau hanya alasan saja gitu kan. Kalau menurut saya bagusnya jujur saja gitu, bahwa libido seksualnya meningkat tinggi gitu loh, dan butuh disalurkan secara halal, dan itu syar'i, itu boleh. Bahkan itu yang akan menjadikan menjadikan diri kita lebih kuat saat beralasan dengan istri pertama. Seperti itu. Daripada mengatakan pengen nolong janda lah, segala macam, tak bengek, sudah nggak usah lah. Kira-kira begitu. Nolong nggak masih harus nikahin kan? Nah gitu. Kalaupun mau menolong wanita solehah, masih banyak kok duda. masih banyak kok kemudian ini. Makanya yang paling tepat dan manusiawi menurut saya, dan didukung oleh syariat adalah apa? Libido saya tinggi, butuh disalurkan secara halal, maka saya melakukan poligami. Karena apa? Banyak kok juga orang yang libidonya tinggi menyalurkan dengan cara tidak halal, dengan cara berzina dan lain sebagainya. Iya, benar. Begitu maka, dan ini juga yang berefek pada suksesnya poligami di masa yang akan datang. Seperti itu. Jangan sampai kemudian gara-gara kemudian tidak harmonis dengan istri pertama, ujungnya menikah lagi, kan seperti begitu. Iya. Untuk itu maka hati-hati.
Nah, adapun kemudian berkaitan dengan kebahagiaan yang dituntut oleh seorang wanita, ya tentu setiap wanita, bukan hanya wanita, semua orang juga menuntut bagaimana caranya bisa bahagia, kan seperti itu, bisa bahagia. Akan tetapi siapapun Anda, termasuk Anda yang menanyakan tentang wanita yang membutuhkan, apa sih jaminan seorang laki-laki bisa membahagiakan istrinya? Ya menurut saya tidak ada. Tidak ada seorang laki-laki manapun yang sanggup membahagiakan suaminya, istrinya. Nggak ada. Karena apa? Kalau memberi kesenangan, ada. Kalau memberi kesenangan, ada. Kalau memberikan kemudian kesempatan-kesempatan mendapatkan kekayaan, ada gitu. Tapi kalau memberi kebahagiaan, tidak ada. Karena apa? Kebahagiaan itu berkaitan erat dengan yang namanya hidayah. Kalau dia termasuk orang yang dikaruniai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa bahagia. Bisa bahagia. Kalau tidak, ya tidak. Nggak bisa, sulit untuk mendapatkannya. Makanya kan saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan bahwa yang namanya bahagia itu cukup dengan 3 langkah saja. Yang pertama ridho ba'dal qada gitu. Jadi walaupun nanti punya suami ternyata hitam, legam, sudah begitu misalnya maaf gitu penisnya pendek, kecil gitu. Akan tetap bahagia kalau sudah ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu seperti apapun itu. Yang terjadi. Apapun yang terjadi gitu. Tapi kalau tidak begitu, Masya Allah sulit untuk mendapatkannya gitu. Kemudian yang kedua adalah apa? Tidak ada harapan sama sekali kepada makhluk. Harapannya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, totalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan bergantung sama makhluk. Jangan tidak bergantung kepada makhluk, bahkan tidak berharap apapun kepada istri ataupun suami. Itu bahasa orang bakal bahagia. Yang ketiga sudah saya urai, silakan cari di YouTube di Rabbani Family. Itu yang ketiga adalah apa? Fokus memberi. Jadi kalau kita sudah fokus memberi, yang merupakan buah daripada totalitas harapan kepada Allah, maka insya Allah orang akan mudah sekali bahagia. Sehingga ini kan perkara-perkara yang luar biasa gitu. Tidak ada hubungannya dengan fasilitas, tidak ada hubungannya dengan apapun gitu kan begitu. Bahkan bicara yang terakhir bukan berharap. Jadi contoh kalau saya ini mau jadi istri kamu, aku bisa bahagia kalau kamu ngasih uang ke saya 10 juta per bulan. Itu palsu, tidak mungkin. Walaupun suaminya bisa memberikan uang 200 juta per bulan, tidak akan bahagia. Tidak akan menjamin kebahagiaan. Karena apa? Bahagia tidak ada kaitannya dengan uang. Betul. Tidak ada kaitan dengan fasilitas. Tidak ada kaitannya dengan nafkah. Karena kebahagiaan betul-betul sifatnya murni berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perempuan dipoligami secara naluri wanita tidak mustahil akan bahagia. Karena apa? Cintanya diduakan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa ada wanita soleha yang begitu bahagia pada saat dipoligami? Kenapa? Karena kaitannya dengan iman. Dalam ayat sudah jelas, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan kasih petunjuk dia. Seperti itu. Apa petunjuknya? Banyak petunjuk untuk melaksanakan syariat dalam kondisi benar. Apa? Janjinya sudah jelas. Syariat Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan manusia. Bukan untuk kesengsaraan manusia. Artinya apa? Kalau kita imani syariat itu, maka akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bahagianya, urutannya, jalannya, Allah selalu bimbing seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian menolak, sudah pasti Allah akan kasih kehidupan yang sempit dan lain sebagainya, sehingga apa? Sulit untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Didekatkannya sama setan. Nah, bahkan ada satu ayat yang menyebutkan siapa saja yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia setan. Dan setan itu akan mempengaruhi dia selama hidupnya untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dipastikan pasti dia tidak bahagia. Makanya apa? Kalau ada orang mengatakan saya bahagia karena suamiku tidak poligami, enggak juga. Karena apa? Karena bisa jadi sebenarnya ada kebahagiaan yang palsu gitu. Sebab kalau memang bahagia, berapapun suaminya, istrinya nggak penting. Seperti itu. Kenapa? Kebahagiaan tidak diukur dari kemudian berapa jumlah istri dari suaminya. Tapi diukur dari bagaimana fokus dia menerima apa adanya suaminya. Yang kedua,
bagaimana totalitas bergantung hanya kepada Allah Tawakal, untuk ya. mendapatkan dia sesuatu yang terbaik. Yang ketiga apa? Masya Allah, dia fokusnya memberi kepada makhluk. Dan saat itulah Allah akan memberikan warisan atau hadiah kebahagiaan untuk siapapun, termasuk untuk sang istri tadi. Jadi mohon maaf, kalau saya ditanya oleh istri saya, ayah bisa nggak membuat kami bahagia? Tidak. Tapi ayah berharap kalian bahagia. Caranya bagaimana? Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan jalan kebahagiaan sama kalian semua. Ini Begitu kunci kalimatnya. nih. Jadi Kalimat. bukan saya yang ngasih kebahagiaan, maaf. Karena kebahagiaan berkaitan dengan namanya hidayah. Iya. Dan hidayah itu sudah jelas. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi mayasya. Begitu kalimatnya. Bahwasanya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sama sekali. Dan kita sudah tahu, cintanya Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib itu jauh lebih besar dibanding cintanya cintanya seorang suami kepada istrinya. Itu lebih besar. Iya. Tetapi Masya Allah, Allah menyatakan tidak. Allah mengatakan tidak, bukan kamu yang beri hidayah Muhammad, tapi kemudian aku. Artinya apa? Apalagi seorang suami kepada istrinya, tidak bisa. Pelajaran banget. Makanya apa? Yang terbaik adalah bagaimana seorang suami yang mau menikahi tadi itu adalah apa? Totalitas bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seorang istri yang pengen bahagia tadi itu jangan pernah berharap kebahagiaan kepada suami seperti itu. Apalagi kemudian dengan alasan-alasan tertentu, saya mau nikah sama kamu karena aku yakin kamu bisa membahagiakan aku dengan kamu nanti karena lihat kamu sekarang pakai Pajero, pakai apa sih? Grandis. Pakai Grandis gitu. Ya enggak gitu. Karena bisa jadi kemudian penghasilan mengakibatkan kesengsaraan bagi wanita tertentu. Itu barangkali semoga bermanfaat. Masya Allah. Yeah. Makasih nih Coach, jazakallah khair nih. Mungkin ini materi-materi yang memang sepenggalan ada di workshop kita ya. Ya, betul. Ini luar biasa nih, salah satu kunci bagaimana agar kalian itu mudah mengamalkan syariat poligami gitu kan. Bagaimana memaknai arti bahagia yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, itu akan lebih tuntas lagi di workshop. Nah, insya Allah di tanggal 3 sampai 4 April di 2021 kita akan mengadakan batch ke-6 workshop sukses suami poligami ya, mindset suami sukses poligami. Nah, seperti itu. Maka jangan lupa terus subscribe channel kita dan di share, ikuti terus. Itu saja, semoga berkah dan bermanfaat. Jangan lupa install mindset bahagia Anda.